Apa yang saya sampaikan hari ini juga menyangkut hambanya Tuhan Orapi. Jangan hitung-hitung dengan Tuhan, saudara-saudara sekalian. Kalau kita hitung-hitung dengan Tuhan, saudara tidak bisa membalas anugerah Tuhan yang besar. Amin, saudara. Kalau saya hitung-hitung dengan Tuhan, Pak Jun hitung-hitung dengan Tuhan, saya ini kalau disuruh beliau tidak bisa berbuat apa-apa, saudara-saudara sekalian. Hari ini ulang tahun gereja kami di Bogor. Saudara-saudara sekalian, saya katakan kepada beliau, kasih sampaikan satu menit gitu. Beliau menawarkan 45 menit. Tidak bisa, saudara sekalian, 1 menit saja. Tapi tadi beliau sudah menyampaikan dan saya sudah sampaikan itu kepada jemaat. Hari ini kami putarkan videonya, saudara-saudara sekalian. Apa yang beliau sampaikan lewat sekretariat di tempat ini tentunya saya tidak bisa menolaknya, saudara-saudara sekalian. Ada hubungan yang sangat spesial di antara kita berdua, saudara-saudara sekalian. Hari ini beliau agak sedikit kurang enak badan, saudara-saudara sekalian. Pakai masker bukan berarti COVID ya, saudara. Jadi kalau kita hitung-hitung dengan Tuhan, tidak mungkin beliau ada di tempat ini. Betul ya? Mendingan tidur aja di rumah, saudara-saudara sekalian. Terus nanti sekitar jam 11 kurang 10 menit baru datang pimpin perjamuan kudus. Tapi beliau mau datang mendengarkan apa yang kakaknya mau sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Mari saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang berkaitan dengan jangan hitung-hitung dengan Tuhan, saudara-saudara sekalian. Ya, apa motivasi saudara-saudara melayani akan Tuhan? Itu yang menjadi pertanyaan penting dalam setiap kehidupan kita. Nah, karena ada yang melayani dengan tulus, karena apa? Merasa bahwa anugerah Tuhan. Saudara, saya, gembala saudara, melayani dengan Tuhan itu motivasinya apa? Gitu ya. Ada yang motivasinya karena anugerah Tuhan. Ada juga karena ingin dipuji. Statusnya, saudara-saudara sekalian, saya kan sarjana, saya kan S2, saya kan S3, puji dong saya. Saya kan kaya, puji dong saya. Saya kan kaya, harus diajak gereja, puji dong saya. Itu motivasi-motivasi yang keliru, saudara-saudara sekalian. Lagi apa lagi? Pelayanan harus lahir dari love, dari cinta, bukan karena ambisi pribadi. Amin, saudara. Ya, silakan Bu. Ya, terlambat tak apa-apa, daripada tidak datang sama sekali, saudara sekalian. Saya mau tanya kepada teman-teman saya ini, motivasi pelayananmu apa? Saudara melayani Tuhan diberkati enggak? Pasti. Tapi bukan karena berkat itu melayani Tuhan, gitu kan? Kamu melayani Tuhan dapat upah enggak? Dapat. Tapi bukan karena upah itu kamu melayani Tuhan. Ini ya perlu perbedaannya, harus mengerti ini, saudara-saudara sekalian. Makanya disuruh sama gembala saudara, siapa yang bisa menggantikan beliau saat ini? Saya datang saja, meskipun pelayanan saya cukup jauh hari ini. Dan sebentar saya akan lari 120, 130 begitu, saudara-saudara sekalian. Jadi kalau saudara lihat di jalan tol itu, kalau ngebut-ngebut kayak gitu hari Minggu, itu pasti pendeta. Aduh, pendeta tuh kan modelnya gitu ke hari Minggu kan, ya kan kemana-mana gitu, saudara-saudara sekalian. Yang penting motivasi saudara itu harus dulu di-clearkan. Motivasi saudara itu apa datang ke gereja? Oleh karena berkat atau karena cinta Tuhan? Oleh karena berkat atau karena anugerah Tuhan? Itu yang menjadi persoalan. Kalau motivasimu benar ya, ini bukan berbicara mengenai berkat. Saya tahu di sini juga anti teologi kemakmuran. Tapi orang yang melayani Tuhan dengan benar, ya ujung-ujungnya pasti diberkati Tuhan kok. Amin. Tabur di sini dulu, nanti akan tuai di sana. Berapa tahun? Nggak tahu juga, itu wewenangnya Allah. Tapi saya percaya benar Tuhan tidak tutup mata dengan kesetiaan seseorang. Berapa tahun? Kita ini dulu kan, waduh beliau tahu banget. Wah kan saya sudah sering cerita. Saudara-saudara sekalian, kita dulu waktu muda-muda, sekarang juga masih muda. Masih muda-muda kita kudu ambisi sekali. Waduh kita nekat benar, radikal benar untuk Tuhan. Saudara-saudara sekalian, adik saya ini sampai gimana ya? Setiap hari Minggu itu, Kak kita datang ke setiap diskotik yang ada di Jakarta ini. Ngapain? Jangan-jangan ada si itu di situ.
Jangan-jangan ada pemuda kita di situ. Sampai nekatnya kayak gitu, ambisinya kayak gitu. Bukannya untuk kepentingan pribadi, tapi semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Makanya Paulus itu hebat loh. Dia berkata, asal ada makanan cukup, makanan cukup. Kalau aku ada sebagaimana aku ada, itu karena anugerah Tuhan. Bukan karena hebatnya saya, bukan karena hebatnya Paulus, bukan karena hebatnya adik saya ini Junianto Naibaho, bukan. Semuanya itu karena anugerah Tuhan. Amin, saudara. Mari kita klik sebentar Lukas pasal 15 29 sampai 30. Bapak Ibu yang terkasih, saya bacakan, sudah lihat aja di slide. Tetapi ia menjawab ayahnya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukaria dengan sahabat-sahabatku. 30. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tahun itu untuk apa? Mari kita belajar dari anak sulung. Lukas pasal 15 ini, anak sulung merasa layak diberi upah karena jasanya. Ini motivasi yang tidak baik ini, saudara-saudara sekalian. Sudah diperhatikan sama Bapa, tapi dia masih iri. Saudara sudah jadi jemaat Tuhan berapa lama, masih iri dengan seseorang? Tidak boleh. Masih iri dengan gembala saudara, masih iri dengan pemain musik yang setiap tampil di hari Minggu ini. Tidak boleh ada punya prinsip-prinsip seperti itu, saudara-saudara sekalian. Karena apa? Ia tidak melayani karena kasih, tapi mengharapkan imbalan. Melayani saja dengan sungguh-sungguh. Nanti kalau Tuhan memberkati kamu lewat gereja ini, puji Tuhan. Tapi Tuhan juga bisa memberkati kamu lewat gereja-gereja lain atau hal-hal yang berkaitan dengan pelayananmu hari ini. Makanya tabur yang baik. 2 tahun kemudian kamu mau jadi apa juga terserah Tuhan aja. 3 tahun kemudian kamu mau jadi apa? Terserah Tuhan saja. Jangan cuma pintar nyanyi doang. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Benar nggak tulus nyanyi lagu itu? Terserah Tuhan bukan? Terserah Tuhan bukan? Kalau Tuhan memberkati ya itu hak otoritasnya Allah. Tapi kalau belum memberkati gimana? Itu juga otoritas Allah. Belum? Itu juga otoritas Allah. Tidak, itu juga otoritas Allah. Tergantung saudara. Makanya bayar harga itu menghasilkan sebuah yang namanya pemeliharaan dan berkat. Itu melayani karena kasih tidak baik. Ia tidak melayani karena kasih. Akhirnya apa? Melayani karena upah, melayani karena imbalan. Ini gembala upahan. Dan ini tidak akan baik, saudara-saudara sekalian. Lupa bahwa kita ini anak, bukan hamba. Lupa. Saudara anak atau hamba? Anak. Saudara hamba atau anak? Anak. Saudara anak atau hamba? Anak. Kalau anak mengerti apa yang disukai oleh bapaknya. Bapaknya mau kemana aja, dikasih tahu saya mau kesini ya. Tapi kalau pembantu hamba, nggak perlu kasih tahu. Lu nggak punya urusan dengan saya. Saya punya asisten rumah tangga di rumah. Ini nggak perlu tahu banget. Saya mau ke mall, saya mau ke pasar, terserah gua. Tapi kalau anak ya Pak, Modi, Bapak kesini dulu ya, dia harus tahu. Anak beda sama hamba. Amin. Anak layak untuk mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan Bapak, Ibu dan lain-lain. Tapi kalau hamba tidak perlu. Si sulung lupa hak istimewa sebagai anak. Kata ayatnya dalam Lukas pasal 15 ayat 31. Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah punyaanmu. Kurang apa? Kurang apa? Si sulung lupa hak istimewa sebagai anak. Dia tahu bahwa, aduh, saya ini bukan anak, saya hamba. Dan tidak mungkin kan, seorang hamba layak untuk menerima berkat yang besar kan. Tapi seorang anak pasti itu. Nah pertanyaan saya, saudara, kembali saya tanyakan kepada saudara. Anak atau hamba? Anak. Anak atau hamba? Anak. Hamba atau anak? Anak.
Militan sekali saudara-saudara sekali di sini. Amin. Anak atau hamba? Anak. Berapa persen? 100%. Ini masih ada yang ragu ya? Masih ada yang ragu ya? Ngapain saudara ragu? Makanya tadi kita nyanyi ya. Tahu aku takut, bawa sertaku. Tahu aku bimbang. 2020. Ya. 2020. Pak Jokowi bilang apa? Gelap kan? Sri Mulyani bilang apa? Ekonomi hancur. Kita masih hidup aja. Kita masih hidup aja. Masih hidup aja, amin saudara? Amin. Padahal orang nomor 1 di negeri ini berkata tahun 2021 gelap. Tidak ada harapan dengan kata lain. Menteri Keuangan, menteri terbaik gitu, dia berkata ekonomi hancur. Itu berlaku bagi mereka yang tidak mengenal Tuhan. Tapi kalau saudara saya mengenal Tuhan, santai-santai aja. Ulangan pasal 28 berkata naik, tidak turun. Apa yang kamu pegang dibuat Tuhan baik. Apa yang dipegang, iya, diberkati Tuhan. Kamu kepala bukan ekor. Saya ingat kita punya teman tuh, Pak Jun. Waktu dia memberkati, waktu itu kita pergi biasa kita jadi MC. Gua tahu tuh dia pada waktu itu pendetanya duluan, dia jadi MC. Dia suruh angkat tangan terima berkat Tuhan. Sesuai dengan ulangan pasal 28, Tuhan menjadikan engkau turun tidak naik. Langsung dia begini lagi. Wah, itu tidak baik banget. Wah, teman kita ngaco banget deh. Waduh, dia berkata terimalah berkat Tuhan. Tuhan jadikan engkau kepala dan bukan ekor. Harusnya kan gitu kan? Tapi Tuhan mengatakan bahwa Tuhan memberkati engkau. Tuhan jadikan engkau naik dan tidak turun. Jadi ekor dan bukan kepala. Orang lagi balik lagi gitu kan. Kayak gitu dulu. Konyol ini saudara-saudara. Pokoknya Pak Saudara hidup baik-baik ya. Dunia boleh mengatakan apa saja. Tuhan adalah Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup saudara. Saya punya adik rohani itu banyak. Salah satu gembala saudara. Berhasil banget. Makanya di mana-mana tempat ya saya kesaksian tentang beliau. Ya tidak semua tempat, tapi ya 60-70%. Kalau ada kesaksian yang menyangkut keberhasilan, saya ucapkan kepada dia. Saudara-saudara sekalian, kenapa? Taburnya dulu gimana? Saya tahu banget. Taburnya gimana? Nggak ada hitung-hitung dengan Tuhan. Ibadah jam 5, datang jam 4. Ibadah jam 5, datang jam 2. Ngapain? Doa. Ngapain? Pokoknya sesuatu yang kita buat yang terbaik untuk Tuhan. Nah taburnya kan 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian jadi apa? Jadi orang-orang hebat, bukan? Tabur benar, hasilnya juga benar. Taburnya jelek, hasilnya juga jelek. Amin saudara. Dunia ini semakin sulit. Saya mengatakan sulit. Tapi itu tidak berlaku bagi saudara-saudara yang mengandalkan Tuhan. Itu tidak berlaku. Beberapa minggu-minggu yang lalu saya goes sebentar di kompleks rumah. Warung kecil saya mampir. Ngobrol-ngobrol kecil, ngobrol-ngobrol ringan dengan orang tersebut. Dan tahu nggak orang itu bilang apa? Pak, semakin sulit ya dunia ini. Ini di warung saya ini dulu-dulu ya. Orang datang pokoknya banyak banget dibeli. Macam-macam di situ. Sekarang kok sulit banget ya. Waktu saya ngomong kayak gitu ya, tiba-tiba banyak orang datang. Dia bilang, Bapak membawa berkat. Dia belum tahu kita siapa. Saudara pernah sih kalau makan di restoran gitu ya, di resto. Terus kalau seandainya resto itu sepi banget, terus saudara makan, terus tiba-tiba banyak yang datang gitu. Saudara pernah rasa gitu kan? Karena saudara di mana saudara berada menghadirkan mereka. Kita lagi makan tiba-tiba, kok banyak ya? Kok banyak ya? Orang juga bilang, ini dewa siapa ini? Kita punya Tuhan yang hidup. Amin saudara. Aduh. Dan saya lihat pada waktu itu dia ada orang datang aja beli ini, beli itu, beli ini. Saya bilang, Tuhan saya memang hebat luar biasa. Memang menghadirkan berkat itu susah, saudara-saudara sekalian. Dan saudara di mana saja hadir harus membagikan berkat. Amin saudara. Makanya kita harus mengerti hak istimewa kita. Bukan hamba, anak. Minta pasti dapat. Kalaupun tidak dapat, itu proses untuk mendewasakan hidupmu. Amin saudara. Jangan menggerutu. Menggerutu tidak menyelesaikan masalah.
Tapi pada waktu saudara mengucap syukur, itu yang Tuhan ajarkan kepada saudara-saudara sekalian. Kasih tepuk tangan lagi. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, nah saya lanjutkan kembali. Pewaris kerajaan Allah bukan sekedar pelayan. Galatia pasal 4 ayat yang ke-7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Nah, jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris kerajaan Allah. Ahli waris oleh anak. Jadi mewarisi kerajaan karena iman kita kepada Yesus. Saudara pewaris. Pada waktu mamanya Pak Jun meninggal, saya hadir di situ. Mamanya Pak Jun meninggal, tidak membawa banyak harta. Pada waktu bapak saya meninggal, tidak juga mewariskan harta benda. Tapi apa? Mewarisi legacy. Apa itu legacy apa? Iman. Pada waktu mamanya Pak Jun meninggal, saya hadir. Saya mewakili beliau pada waktu beliau ambil sarjana, saya juga hadir. Saudara-saudara sekalian, tapi itu yang bukan saya mau jelaskan. Mamanya tidak punya apa-apa, tapi wariskan segala sesuatu yang indah, itu yang luar biasa. Kalau mewarisi harta kekayaan, habis. Tapi kalau mewarisi legacy iman, itu yang luar biasa. Itu yang membuat kita masih hidup sampai saat ini, yang masih bisa bertahan sampai saat ini. Bapak saya meninggal belum lama. Kami adik-adik kumpul, anak-anak kumpul, dan saya berkata kepada jemaat pada waktu itu, Bapak saya tidak punya harta benda yang berlebihan. Tapi pada waktu dia mewariskan iman, legacy iman, 3 hamba Tuhan jadi pendeta. Itu yang menjadi kebanggaan kami. Saudara-saudara sekalian, harta bisa dicari, tapi masalah ini sulit, saudara-saudara sekalian. Amin, saudara-saudara sekalian. Jangan melayani seperti pekerja upahan, tapi sebagai anak yang mengasihi. Ingat ya, bro. Lihat saya kayaknya curiga banget ya. Ini tidak ada pesan sponsor dari kepala saudara loh. Saya orangnya modelnya kayak begini, saya sampaikan aja. Suka ya kita berteman, nggak suka emang gue pikirin gitu ya. Tapi saya tahu, ya saya harus mewariskan sesuatu yang benar kepada mereka. Di tempat ini tanpa ada Pak Jun juga saya ngomong, pacaran juga jangan macam-macam. Punya pacar belum? Nah. Semua udah berlaku ya. Sudah sekalian. Karena saya tahu legacy iman yang disampaikan sama orang tua Pak Jun itu, sampai jadi gembala sih. Kami kan banyak berkonsultasi, banyak konsultasi apapun kami konsultasi terus. Aduh, kita bisa saja dapat kedudukan apapun silakan. Saya katakan kepada anak saya, you bisa dapat pekerjaan yang baik dan segala macam silakan. Tapi kalau kamu tidak punya ini, kamu susah. Kamu bisa sekolah hebat. Anak saya ya puji Tuhan lah, sekolah di sekolah yang terbaik. Kamu dapat S1 juga, S1 terbaik. Sekolah komunikasi nomor 1 di Indonesia, LSPR. Dulu saya nggak mau dia masuk situ. Kenapa? Mahal. Saya maunya dia sekolah teologi apa? Sekolah teologi aja. Kenapa? Karena bapaknya pendeta, pasti gratis masuknya. Sudah sekalian. Aduh, sudah sekalian. Tapi ya sudah, puji Tuhan. Saya mengatakan sekolahnya tinggi-tinggi boleh-boleh aja. Tapi nanti ujung-ujungnya kembali jadi pendeta juga. Kalau yang melayani juga. S1 gembala saudara apa? S1 teologi kan? S2 apa? Tapi ujung-ujungnya kembali jadi pendeta juga. Meskipun melayani di mana-mana, meskipun kemana-mana, beliau ini kalau saya di sini, beliau di sini, besok di sini lagi. Saya tanya kepada, kapan ke angkasa? Terkenalnya udah kemana-mana, cuma kurang terkenal aja di angkasa luar sana, saudara-saudara sekalian. Nah, saya mau beritahukan kepada saudara, mewarisi iman ini yang susah. Mewarisi ini, ayo, bapak-bapak, ibu-ibu, wariskan segala sesuatu yang baik untuk anak-anak. Jangan wariskan merokok, wariskan ini, bapak cuma merokok aja. Ada istri yang mengatakan, suami dengar tuh. Saya lihat dari sini, emang saya buta.
Sudah ngomong kayak gini juga ada masih yang ngantuk-ngantuk ya, aduh keterlaluan banget ya. Aduh bangun, udah kawai bangun lo masih pagi, saudara-saudara sekalian. Ampun diwarisi ini kepada anak-anak kita. Nah anak-anak kita ini kan hadirkan ini kan pemain drum yang handal, pemain gitar bass yang handal, PL yang handal. Ini kan waris dari apa? Dari anak-anak Tuhan, ibu bapak ibu saudara-saudara sekalian. Ini warisnya bagus ini. Iya kan? Jangan sama teman-teman kita di luar sana yang kayak gitu. Capek saudara sekalian. Hancur. Saya bilang buat anak saya begini, melayani segala-galanya. You boleh bekerja apapun, silakan. You boleh bekerja apapun, silakan. Dia juga jadi mungkin dalam dunia sekuler udah jabatan sudah paling tertinggi, tapi kembali juga harus melayani kok. Apalagi jadi gembala. Aduh, jadi gembala itu susah, sulit, dimaki orang diam. Susah kan? Dimaki orang diam, nggak boleh balas. Kita ini kerja 24 jam lu, jangan main-main. Orang juga kadang-kadang jam 2 pagi orang telepon, Pak bisa doain orang nggak? Bisa doain saya nggak? Aduh, jam 2 pagi. Telepon nggak ada kerjaan apa lo? Jam 2 pagi, Pak datang dong ke rumah sakit ini Pak. Saya datang. Jemput nggak? Nggak usah jemput. Gue juga punya mobil. Sekalian. Saya datang sakit parah. Ya udah saya doain. Saya doain simpel. Ya kalau Tuhan ambil, Tuhan ambil. Tuhan sembuhkan, Tuhan sembuhkan. 3 hari kemudian mati loh, benar-benar. 3 hari kemudian mati loh. Saya tinggal di Kelapa Gading, rumah sakit Mediros kan dekat tuh. Mati loh. Asal kuburi juga. Sebagai tanda saya bertanggung jawab atas orang tersebut. Tapi saya pendeta kan nggak boleh kalah, saudara-saudara. Saya bilang itu yang terbaik, Pak. Itu yang terbaik, Pak. Itu yang terbaik. Amin, saudara. Emang kalau mati itu yang nggak terbaik, itu yang terbaik, Pak. Saya udah doain orang ya, udah 5 orang atau 6 orang yang mati. Sudah 6 orang, 5 orang yang mati. Bahkan ada beberapa teman yang bilang, kalau lu mau, kalau susah-susah doain orang, panggil pendeta Samuel. Pasti matinya cepat. Tapi ya bagaimana, ada juga yang sembuh. Tapi bagi saya mati itu mujizat, Pak. Amin. Berapa tahun yang lalu di rumah sakit, orang Batak juga saya doain. Di rumah sakit Pertamina. Sudah didoakan sama pendeta banyak, tapi nggak mati-mati. Saya datang, saya doain, mati langsung. Mujizat Tuhan terjadi, saudara-saudara. Itu mujizat. Jangan saudara ketawa melecehkan saya ini. Saya tahu itu saudara-saudara sekalian. Baik saudara, pendeta pengerencana pencabut nyawa. Waktu saya doakan, saya putuskan dari kutuk Taman Eden, saya putuskan kutuk 34 keturunan, 7 keturunan, 8 keturunan, 9 tanjakan. Putus loh. Saya bilang buat mereka gini, entah itu suara apa, saya tahu itu Roh Kudus. Roh Kudus kuat sekali berkata kepada saya gini, 5 menit lagi ya sudah. Saya dikasih waktu cuma sampai 11 kurang 5, kurang 10. Saya bilang buat mereka gini, itu kuat sekali Roh Kudus. Dia bilang gini, besok pagi kasih tahu buat mereka 4.30 atau pokoknya sebelum besok, pokoknya dalam waktu beberapa sebelum matahari terbit, kasih tahu buat mereka Bapak ini dipanggil Tuhan. Benar nggak Tuhan? Benar nggak? Saya sampaikan itu loh. Ciut juga kan? Ciut juga kan? Saya dibangunkan sama orang yang telepon saya jam berapa? Jam 4, setengah 5 pagi. Saya mengatakan kalau dia sembuh, mati gue. Nah, udah ngomong kok, sudah ngomong pasti mati kok. Tapi dia bilang, puji Tuhan Pak, meninggal. Waduh, saya lompat di kamar itu. Dan pada saat itu juga dia orang lumayan, makanya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Makanya jangan hitung-hitung dengan Tuhan. Masihkah kita hitung-hitung dengan Tuhan? Tidak boleh. Dalam apa? Doa. Doa saja. Doa saja. Orang Pantekostal lama bilang gini, pokoknya doa. Doa, tabur segala sesuatu yang berkaitan dengan perbaikan. Tabur doa. Beberapa jam pun pasti akan tua yang baik. Amin. Yang kedua apa? Pelayanan. Kita ini pelayanan. Aduh, mana-mana kita pelayanan. Nggak usah untung ruginya, nggak usah perlu mendapat berkat, puji Tuhan. Nggak dapat juga, haleluya. Amin saudara. Amin. Saya melayani Tuhan di kuburan sampai hotel-hotel bintang mewah.
bintang 5, bintang 6 juga melayani. Kalau tidak dikasih di situ, saya percaya Tuhan pasti kasih di tempat lain. Itu prinsip. Dari dulu kita di pelayanan di Gembala sedang punya roh mati apa segala macam. Dia bilang, kamu melayani yang benar, nanti kamu juga akan tua itu. Melayani aja. Tabur apa yang namanya doa, tabur pelayanan. Ya Tuhan pakai kita aja. Kita nggak miskin banget. Kita nggak, ya orang lain susah makan, kita aduh makan apa aja bisa. Makan apa bisa. Dulu kita kuliah, aduh saya kuliah di Petamburan. Saudara-saudara sekalian, kalau lihat orang makan, maaf ya, makan tempe terus buang, itu rasanya kita mau tangkap. Karena susahnya. Saya kuliah tingkat 1, tingkat 2 di Petamburan itu susah. Orang makan tempe, ya habis tempenya membuang begitu, rasanya mau tangkap. Karena susahnya. Sekarang jangankan tempe dengan gerobak-gerobaknya. Orangnya juga mungkin kita bisa beli, saudara-saudara sekalian. Karena Tuhan memberkati kita. Bukan karena sombong, saudara-saudara sekalian. Amin, saudara. Makanya tabur doa, tabur pelayanan yang luar biasa. Persembahan, jangan takut. Persembahanmu jangan takut rugi. Jangan takut. Amin. Tabur ini jangan juga kayak orang main porkas. Tahu 100 minta 1000, nggak bisa. Tabur itu segala sesuatu yang baik. Tabur, jangan mengukur untung dan rugi. Yesus sudah pernah hitung waktu mati untuk kita di kayu salib. Amin. Kita sudah pernah pergi ke Israel. Berapa stasi? Ada 14 stasi perhentian sebelum dia mati dan dikuburkan Yusuf Arimatea. Stasi perhentian yang ketiga jatuh. Karena dia ingat saudara, dia bangkit lagi. Jatuh lagi pada perhentian yang ke-7. Dia ingat saya, bangkit lagi. Jatuh lagi pada perhentian yang ke-9. Dia ingat pendeta John, jatuh lagi, bangkit lagi. Sampai akhirnya mati di atas kayu salib. Dan dia berkata, finish. Sudah selesai. Apa masalah saudara-saudara sekalian? Bawa kepada Tuhan. Sebentar kita masuk dalam perjamuan kudus yang dipimpin oleh gembala saudara. Jangan hitung-hitung dengan Tuhan, karena kasihnya masih berlaku sampai saat ini. Mungkin belum. Tunggu waktu Tuhan yang tepat. Karena Pengkhotbah pasal 3 ayat berkata, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Tuhan